Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi di channel Wondo Katik dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Kali ini saya akan jawab pertanyaan yang masuk ke DM ya, WA ya bosku. Pertanyaan datang dari Inhil Riau, Bos Alek. Entah dia mengetes saya atau bagaimana, tapi dia tanya, tapi kita positive thinking. Dia bilang dia pemula ingin belajar berbisnis atau jual beli pinang, karena dia melihat peluang ekspor ya. Jadi dia ingin mencoba mempelajari atau memperdalam masalah pinang. Sebenarnya kalau mau belajar atau memperdalam pinang bukan sama saya bosku, karena saya juga masih junior, masih pemula juga ya bosku. Tapi ya tak apalah, kita jawab sama-sama ya bosku. Jika ada kesalahan tolong dikoreksi. Oke, langsung sebelum lanjut kita jangan lupa support terus channel Wondo Katik dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat ya bosku. Kita sama-sama berkembang, sama-sama berbagi ilmu ya bosku. Dan yang belum subscribe, tolong silahkan di subscribe ya bosku. Oke, lanjut untuk pembuatan pinang super. Kita harus kenali dulu bahan-bahannya bosku. Yang jelas ya bahan dari pinang ya bosku. Cuman kan ada jenis pinang. Oke, pinang yang bisa atau direkomendasikan atau baik buat pinang super atau pinang klotok ya bosku, pinang klotok gantung, bahannya yang oren. Nah, seperti ini bosku ya, seperti ini ya. Nah, ini baik atau bagus, insya Allah bagus buat pinang klotok. Bahan oren, jangan bahan yang hijau seperti ini percuma bosku. Jangan dibuat super ya, digantung lama pun berbulan-bulan pun tak akan jadi pinang super, dia akan merah hancur karena ini masih pinang muda ya bosku. Dan pula jangan yang sudah bonyok walaupun masih merah gini segar. Ini Bang Wondo bisa tidak bisa, itu dia jawabannya bosku ya, karena ini sudah ada tanda-tanda akan tumbuh tunas. Kalau udah tumbuh tunas jelek bosku, supernya jelek. Apalagi nak buat goli ya, goli itu ndak bagus, ndak bisa dari bertunas ya. Terus yang seperti ini, nah, itu pun ndak bisa. Ini apalagi ini udah ada tunasnya ya, udah jelas ada tunas. Dan yang seperti ini lagi tambah tidak bisa bosku, udah ada tunasnya, udah berakar panjang, ini ndak akan jadi, dia akan hitam busuk kalau digantung ya. Oke, ini saya sengaja membeli pinang global ya bosku, global hancur marut, morat marit ya bosku, hanya untuk menjawab pertanyaan dari bos kita ya, dari Inhil. Sebenarnya saya tidak suka membeli pinang gelondongan dikarenakan sudah gagal berkali-kali ya bosku. Jadi ini saya jadikan pelajaran untuk berbagi agar tidak ada lagi yang gagal ya bosku. Itu dari pinang yang oren. Oke, dia bertanya untuk 1 ton itu keuntungan berapa. Oke, kita langsung masuk perhitungan ya bosku. 1 ton anggap saja modal 2 juta ya bosku, 2 juta dalam 1 ton pinang gelondongan. Nah, ini ya. Oke, sebelum itu ini bosku untuk trik cara ya bosku, kalau membeli pinang jangan yang bonyok ya bosku, bonyok seperti ini atau yang sudah jebuk ini ya. Ini kadar airnya tinggi bosku, ini berat, dalam karung itu berat ya. Lebih baik mencari yang segar ya, yang baru dipetik itu lebih bagus, dia akan ringan, tidak mengandung air paret ya bosku, air paret atau air hujan. Nah, kalau yang seperti ini sudah berat ini bosku, walaupun kecil ini berat, beda dengan yang besar kuning segar ya. Nah, ini ringan karena baru dipetik itu masih segar.
Ini pun tak akan ada tanda-tanda tunas. Kalau seperti ini tak lama digantung dia akan bertunas. Apalagi terkena hujan ya bosku. Kuncinya jangan terkena hujan kalau bisa, kalau ingin menggantung pinang. Ya, kalau terkena hujan ya dia akan bertunas walaupun digantung, karena modelnya dia nih seperti kelapa ya bosku. Kalau walaupun digantung dia akan tetap tumbuh saat masih terbungkus kulit ya bosku. Aduh, ngopi dulu bosku. Oke, langsung bosku untuk perhitungan untung rugi ya bosku. Kalau untuk keuntungan dalam 1 ton itu, kalau untung nih ya bosku, 1 ton bersih bagus cantik semua, itu bijinya akan menjadi pinang super sekitar 2,5 kintal ya bosku. Itu pinang super. Berarti kalau dikali 15.000 saja itu udah nampak untungnya ya, kalau jadi semua. Tapi kalau ada yang gagal kan kita tidak tahu, yang penting kita berusaha. Nah, terus untuk perhitungan keuntungan di waktu, kalau saya bilang sih 1 juta dalam 1 bulan keuntungan, anggaplah 1 juta ya bosku. Dalam 1 ton modal 2 juta kita dapat 3 juta, berarti kita untung 1 bulan 1 juta. Itu sebenarnya belum bersih bosku, karena belum dipotong upah kupas ya bosku. Karena upah kupas itu biasa per kilo 2,5 kg. Jadi kalau 2,5 kintal 250 kilo itu kali 2.000 saja sudah 500.000 ya bosku. Berarti 500.000 lebih, 600 ribuan untuk upah kupas sendiri. Berarti kan sudah berkurang dari 1 juta, itu tinggal 400.000. 1 juta tinggal 400.000 karena dipotong upah kupas ya. Dan untuk waktu, kita rugi waktu bosku. Selama 1 bulan kita hanya menunggu 1 ton itu saja. Nah, jadi kalau pemula seperti saya bosku, ada baiknya jangan berbisnis pinang yang memacetkan modal sendiri bosku. Ini sama saja kalau kita membeli pinang gelondongan itu kita macetkan uang kita. Ada baiknya sampean pinjamkan aja, buka koperasi, pinjamkan orang. Nah, itu udah jelas dapat untung ya bosku. Tapi kan untuk halal haramnya kita tak tahu. Kalau kita di muslim itu nggak masuk ya bosku, nggak boleh. Jadi kalau berbisnis untung kecil pun tetap halal ya bosku. Oke bosku, untuk kerugian di waktu itu tadi bosku, dalam selama 1 bulan anggap saja kita hanya 1 ton itu saja. Kita mulai modal kecil ya, seperti saya modal kecil, mulai 1 ton itu sajalah saya tunggu untuk 1 bulan baru dikupas. Nah, itu kita rugi waktu selama 30 hari. 30 hari kita hanya dapat 1 juta. Sedangkan kalau 2 juta kita putar untuk pembelian pinang BST saja lah ya bosku. Kita lempar basah dulu karena pemula, nanti kita tidak tahu kadar air pun kita rugi. Jadi kita belikan BST anggap saja ya, kita anggap nih harga biar enak lah hitungannya. Nanti kalau yang detail bos bisa hitung masing-masing ya bosku. Untuk harga BST anggap saja 10.000. Nah, dalam 2 juta kita berarti dapat 200 kilo pinang BST ya bosku. Dalam 1 hari itu pasti dapat lah kalau 200 kilo bosku. Dalam 1 hari 200 kilo. Rata-rata lah kita dalam 1 bulan itu perharinya 200 kilo ya bosku, karena sehari itu bisa lebih 200 kilo. Cuma kan gara-gara modal kita terbatas 2 juta, jadi kita hitung 200 kilo per hari. 200 kilo per hari kita ambil untung, jangan besar-besar, kita ambil untung kita coba 500. Berarti 500 kali 200 itu sama dengan 100.000. Kita per hari dapat 100.000 bosku. Nah, jadi dalam 30 hari kita udah dapat 3 juta ya kan bosku. Beda dengan bisnis pinang gelondongan yang kita buat macet
modal kita dalam 1 bulan kita hanya dapat 1 juta sekian, belum lagi dipotong upah kupasnya bosku. Dan jika pemula bosku ada saran, ada rekomendasinya, lebih baik berbisnis pinang kupas saja dulu bosku, sambil belajar kita berbisnis pinang basah. Karena kalau kita langsung mencoba untuk bisnis pinang kering itu bahayanya, kalau kita tak tahu bisa jual rugi bosku, jual rugi. Jadi kita bisnis pinang basah aja dulu, cari toke yang membeli pinang basah ya, karena pinang basah enak bosku, tak ada resiko, sekali lempar aja dapat. Siang sehari itu, sore langsung lempar. Nah, itu kan bisa bosku, bisa dapat, udah jelas kita dapat 100.000 kalau kita cari ekor 500 ya bosku. Tapi kalau 1000 kan udah mantap juga bosku, 200.000 juga per hari ya kan gajinya kita bosku. Untuk pemula ya 200.000 per hari kali 30 hari, kita rutin 30 hari. Kalau masalah halangan itu jangan disebut dulu bosku ya, karena kita tak tahu, itu rahasia Allah ya kan bosku. Intinya kalau berusaha jangan pernah ingat mati, gitu aja bosku, biar kita semangat. Kecuali kalau kita ibadah baru kita wajib ingat mati, bila perlu ingat mati setelah ibadah mati ya, itu boleh bosku. Tapi kalau usaha ingat mati itu susah bosku, tak makan kita bosku. Oke, dalam 30 hari kali 200.000 berarti udah 6 juta. Wah, kan jelas peluang besar di bisnis pinang kupas bosku, pinang BST ataupun pinang kering. Jika sudah tahu pinang kering modelnya bagaimana pun bisa juga langsung main pinang kering ya bosku. Sebenarnya sama aja, pinang kering sama pinang BST itu sama, tapi bedanya hanya di proses. Kalau pinang kering kita pasti akan menyita waktu kita, atau ada kerja tambahan ya bosku, mengeringkan pinang. Karena dari petani itu belum tentu semua kering ya bosku, karena kering petani tidak semua masuk ke kadar air yang diminta oleh gudang atau PT ya bosku. Jadi kita akan ada proses, itu kita kalah di proses bosku. Tapi kalau bisnis pinang basah kita bisa langsung lempar. Oke. Jadi dari situ kesimpulannya bosku, jika ingin memulai bisnis pinang atau usaha pinang itu ada baiknya yang bisa langsung jadi uang bosku, jangan menyimpan atau memacetkan modal sendiri ya bosku. Kalau untuk bisnis pinang gelondongan itu modal kita macet atau tertahan. Jadi anggap saja kita modal 2 juta, kita belikan gelondongan, berarti 1 bulan kita macet total bosku, tak ada pulihan. Tapi kalau 2 juta dibelikan pinang kupas, sehari kita jual, cari pagi sore jual, cari pagi sore jual, kan mantap juga itu bosku, langsung cair ya kan. Nah, ada baiknya itulah bosku, direkomendasikan lebih baik bisnis pinang kupas saja kalau untuk pemula ya bosku. Tapi kalau mau coba juga ya itu lebih baik. Oke, kalau maksa susah juga bosku, banyak perhitungannya lagi bosku, untuk perhitungan hariannya, perhitungan apa. Tak mungkin kita nunggu 1 bulan tadi baru kita merokok ya kan, tidak mungkin ya kan bosku. Lalu ada yang jawab, kan aku tidak bisnis pinang saja. Nah itu tadi, tapi kan yang bertanya khusus pinang bosku, jadi saya tidak membahas tentang lain ya bosku, kecuali ada pertanyaan perbandingan mungkin bisa dijawab begitu. Oke bosku, jangan lupa support terus channel Wondo Katik ya bosku. Sekedar info buat pertanyaan yang belum dijawab, bersabar ya bosku, nanti saya jawab bersama-sama ya bosku. Dan untuk yang ingin bertanya silahkan bertanya bosku, tuliskan saja di kolom komentar, nanti kita jawab ya bosku. Jika saya tak sempat membuatkan video, nanti saya jawab langsung pakai
balas komentar ya bosku. Nanti saya langsung balas komentar, bisa langsung saya ketik balasan, dan bisa juga saya buatkan video tutorialnya ya bosku jika ada yang meminta tutorial. Oke bosku, intinya kalau mau memulai bisnis atau usaha pinang itu harus mengenali jenis pinang, mengenali kadar air, kualitas. Nah itu kalau memang mau berbisnis pinang super atau pinang kering ya bosku, itu penting. Sekali lagi itu penting, seperti yang saya bahas sebelumnya. Kalau kita belum terlalu mengerti seperti saya terlalu mengerti tentang kadar air atau kualitas, itu lebih baik kita main pinang asalan saja. Oke bosku, itu kalau kita memaksakan bermain pinang kualitas, pinang kering, kadar air itu potongan tinggi bosku, kalau salah-salah kita bisa kita kena potong. Kita cari untung 500, potongan 2000, 1000, 2000, wah, habis kita bosku. Oke, semoga bisa menjadi sedikit manfaat ya bosku untuk kita semua yang ingin mencoba memulai. Saya rekomendasikan ayo kita mulai sama-sama bosku, agar petani kita tak bingung menjual hasil produknya bosku. Karena kalau minim pembeli, susah pula kita sebagai petani menjual produk kita. Dan untuk petani, sedikit pesan singkat saya ya bosku, ini pun dari berbagai macam-macam atau dari teman-teman curhatan pelangsir ya bosku. Petani, tolong jika ada pelangsir jangan dibully ya bosku, karena kalau sudah pelangsir itu libur pun petani pun bingung, selalu menanyakan kemana lah pelangsir ini, pembeli pinang nih tak ada masuk, tak ada lewat. Nah kan gitu juga sama lah bosku. Dan jika ada pelangsir yang masuk itu kasihlah senyum bosku, jangan dipasang muka masam ya bosku. nanti kangen kalau tak lagi lewat, kangen ya kan bosku. Kasihan petani, kasihan pelangsir. Yang buat harga bukan pelangsir tapi dari pusatnya bosku ya, buat harga turun ya, tidak mungkin pelangsir akan membeli mahal. Nanti dia mau jual kemana ya kan bosku. Oke, itu aja bosku. Jangan lupa support terus channel Wondo Katik dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Salam sukses petani pinang, pengusaha pinang Indonesia. Salam sukses Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia. Jangan lupa support terus channel Wondo Katik ya bosku.